Sudah, Bu. Nanti jenengan saya bilangkan sama Mbak Vira untuk rekamannya.
Bu, dimulai berapa menit lagi, Bu? Sebentar ya, tunggu sebentar lagi ini. Totalnya soalnya 386. Ibu mau ke belakang dulu soalnya, Bu. Iya, iya. Oke. Permisi, izin bertanya, Bu. Iya. Ada grup link WA atau Telegram, Bu? Yang Nanti ya, nanti Bu ini terangkan ya. Iya, iya, ya, Bu. Makasih, Bu. Ya.
Saya mulai ya sekarang ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa, hari ini kita pengarahan KP oleh Bu Yani ya. Mohon nanti untuk kita pengarahan dulu, baru nanti tanya jawabnya di belakang. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi Anda semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu. Di sini Bu Yani akan share screen ya untuk materi pengarahan KP pada pagi hari ini. Untuk file pengarahan KP sudah Bu Yani share di Siadin. Boleh Anda buka di Siadin, silahkan Anda download dulu, tidak apa-apa. Oh, Bu. Sudah terlihat semuanya di situ? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ya, untuk pengarahan kerja praktek merupakan suatu mata kuliah 2 SKS, di mana mata kuliah di sini tidak dilakukan di kelas maupun praktikum di lab, tapi kerja praktek merupakan suatu mata kuliah yang Anda kerjakan di luar kampus, yaitu dengan magang. Kemudian nanti yang mengampu atau koordinator kerja praktek saya, Bu Yani Parti Astuti, di situ nomor teleponnya sudah saya berikan ya. Saya kira semuanya nanti akan tahu kalau sudah mendownload ya yang ada di Siadin. Baik, pada susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan tadi sudah kita lakukan, pembukaan, kemudian pengarahan, kemudian tanya jawab dan penutup. Sekarang tentang persiapan kerja praktek, ya mungkin dari teman-teman mahasiswa di sini ada yang sudah melakukan magang, ada yang belum, ya. Jadi nanti yang belum, berarti nanti yang pertama Anda mencari tempat magang yang sesuai dengan keinginan. Kemudian lokasi industri dapat meliputi kantor, rumah dagang, software house, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang sudah mendapatkan perusahaan, silahkan, atau sudah magang, silahkan dilanjutkan. Langkah berikutnya, persiapan untuk kerja praktek di sini, yaitu mengisi form permohonan ke TU. Ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda sudah mendapatkan tempat magang, silahkan Anda lobby dulu ke manajernya atau yang bersangkutan di sana. Ya. Kemudian kalau sudah Anda minta form permohonan ke TU, agar nanti tidak banyak yang Anda minta ya, misalkan Anda belum punya
belum lobby atau belum ke perusahaan, Anda sudah hanya mengira-ira ya, jangan mengira-ira. Jadi Anda sudah pasti yakinkan dulu kalau di situ misalkan ada dibutuhkan mahasiswa magang ya. Kemudian nanti Anda minta permohonan TU dengan URL yang sudah Bu Yani tulis di situ ya, nanti bisa Anda coba. Kemudian email yang Anda pakai adalah email mahasiswa. Ini pesan dari tata usaha ya. Jadi pesan dari tata usaha mohon untuk menggunakan email mahasiswa. Kemudian kontak yang bisa Anda hubungi kaitannya dengan surat pengantar nanti kepada Mbak Sukma. Di situ nomor teleponnya juga sudah Bu Yani berikan. Jadi nanti kalau ada apa-apa tentang surat pengantar bisa langsung kontak Mbak Sukma. Apa tentang surat pengantar? Misalkan Anda sudah mengajukan permohonan, misalkan lama tidak direspon, silahkan nanti tanya Mbak Sukma. Kemudian usahakan untuk kalau misalkan surat permohonan sudah jadi, itu ditunggu dulu sampai ada jawaban. Paling tidak tunggu 2 minggu ya, 2 minggu. Anda jangan mencari lagi ya, sebelum 2 minggu cari lagi. Nanti pihak TU sudah mulai mendata ya, jadi Anda tidak boleh terlalu banyak meminta permohonan surat pengantar untuk KP ini. Ya, jadi di sini yang ketiga menunggu proses pembuatan surat sampai jadi, kemudian setelah jadi Anda serahkan ke instansi yang Anda inginkan tadi. Nah, di sini tunggu dulu sampai 2 minggu ya, maksimal paling tidak 2 minggu Anda menunggu nanti, atau Anda tanyakan ya di pihak sana, kira-kira saya bisa menerima jawaban itu berapa lama. Nah, dari situ nanti kalau dari pihak instansi sudah memberi waktu misalkan 1 bulan ya Mas atau Mbak, nah, berarti Anda tunggu sampai 1 bulan. Sebelum 1 bulan atau waktu 1 bulan itu berlalu, Anda tidak diperkenankan minta surat permohonan lagi. Ini dilakukan agar Anda nanti tidak melakukan pengunduran diri. Misalkan Anda minta surat permohonan untuk perusahaan A, sudah dikasih janji sama perusahaan 1 bulan menjawab. Sebelum 1 bulan Anda sudah memasukkan surat permohonan lagi ke perusahaan B misalkan. Nah, kemudian di perusahaan B memberi waktu misalkan 3 minggu. Ternyata dari perusahaan A sebelum 1 bulan ternyata sudah ada jawaban Anda diterima. Nah, otomatis Anda nanti yang perusahaan B kalau misalkan juga diterima atau misalkan bersama-sama diterimanya, maka Anda akan pasti salah satu akan mengundurkan diri. Itu yang tidak kita inginkan ya. Jadi biar pasti Anda kalau perusahaan A selesaikan dulu perusahaan A, baru Anda kalau tidak lolos atau tidak atau ditolak, maka Anda baru bisa membuat atau mengajukan form permohonan ke TU berikutnya. Itu saran dari saya, koordinator KP, dan juga kerjasama dengan TU. TU jadi tidak akan sembarangan memberikan surat pengantar kepada Anda. Kemudian yang keempat, semua mahasiswa yang ambil mata kuliah KP nanti wajib input dosen pembimbing yang nanti akan Bu Yani buka mulai tanggal 6 sampai 11 September 2021 melalui web KP mahasiswa. Ya, jadi nanti silahkan Anda masuk ke web tersebut, kemudian Anda register dulu ya dengan NIM mahasiswa, kemudian Anda masukkan password. Di situ nanti akan ada beberapa dosen pembimbing atau semua dosen TI ya, nanti di situ ada, dan juga sudah ada kuotanya. Dimohon kalau Anda pengen segera mendapatkan upload dari dosen pembimbing, Anda untuk menghubungi dosen pembimbing dulu, biar nanti
oleh dosen pembimbing itu diutamakan. Jadi jangan asal Anda masukkan, Anda ternyata belum matur sama dosennya. Kalau bisa Anda matur dulu, kemudian nanti baru Anda masukkan atau input dosen pembimbing yang diinginkan. Kemudian mungkin nanti ada dosen pembimbing yang approve-nya melalui Bu Yani, ada juga yang seperti itu. Mohon nanti kalau approve-nya lewat Bu Yani, nanti Bu Yani minta screenshot ACC dari dosen pembimbing yang Anda maksud. Baru nanti akan Bu Yani approve dari sistem. Nah, kemudian ini semua mahasiswa KP kecuali mahasiswa MPKM. Jadi mahasiswa MPKM yang mengambil mata kuliah KP tidak perlu input dosen pembimbing karena dosen pembimbing sudah Bu Yani inputkan ya. Nanti setelah tanggal 11 silahkan nanti lihat dosen pembimbing masing-masing. Jadi disiadin ya untuk melihatnya. Nanti disiadin nanti sudah insya Allah setelah tanggal 11. Jadi setelah Anda semuanya input, nanti akan Bu Yani inputkan di Siadin. Nanti silahkan lihat. Kemudian setiap atau semua mahasiswa KP yang mengambil mata kuliah mahasiswa KP diharapkan semuanya bisa join grup ke ini ya Telegram dengan link yang sudah Bu Yani tulis di sini ya. Nanti bisa lihat di di Siadin ya. Kemudian ini juga nanti untuk absensi Anda ya di Telegram, silahkan Anda tulis nama Anda di Telegram ya chatnya itu sebagai absen ya. Jadi nanti semua pengumuman atau semua yang yang berkaitan dengan mata kuliah KP akan Bu Yani share di Telegram, grup Telegram. Diharapkan semua bisa masuk ke grup tersebut. Nah, karena ini karena apa? Karena ternyata kalau di Siadin itu kadang-kadang mahasiswa tidak membuka email ya. Jadi Bu Yani kasih pengumuman, misalkan pendaftaran sidang, kemudian jadwal sidang. Itu ternyata ada mahasiswa itu yang tidak sering melihat atau membuka email mahasiswa. Sehingga di sini Bu Yani buka grup Telegram yang nanti semua bisa membaca pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan mata kuliah KP. Berikutnya, ini Bu Yani selesaikan dulu, nanti tanya jawabnya di akhir session ya setelah ini. Kemudian tentang kerja praktek sendiri atau tentang magangnya, lama waktu magang KP minimal 1 bulan dan maksimal 3 bulan pada sebuah industri tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah Anda lakukan. Jadi nanti dari pihak industri misalkan menginginkan 1,5 bulan, menginginkan 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Itu maksimal nanti 3 bulan ya, jadi 1 sampai 3 bulan. Tidak boleh kurang dari 1 bulan. Kemudian proyek yang dibuat itu berupa aplikasi ya, berbentuk software, hardware atau perancangan jaringan dan lain-lain nanti bisa disepakati antara mahasiswa industri dan dosen pembimbing. Jadi Anda tidak boleh asal menentukan proyeknya. Jadi nanti kalau misalkan suatu industri menginginkan web misalkan, Anda konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, nanti misalkan industri itu menginginkan webnya bentuknya seperti ini. Jadi di sana misalkan memberikan suatu perancangannya atau itu ya ketentuan-ketentuannya nanti silahkan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing KP. Kemudian kalau dosen pembimbing KP juga oke, silahkan dilanjutkan, maka Anda sudah bisa mulai magang. Atau misalkan aplikasi ya, aplikasi juga boleh, aplikasi lain misalkan Android misalkan, ya boleh aja, enggak masalah. Yang penting intinya di sini mahasiswa TI minimal Anda harus bisa coding ya. Jadi karena tujuan kita TI mahasiswa TI itu
Anda harus bisa jadi programmer walaupun Anda tidak mahir ya, jadi harus ada codingnya. Kemudian selama pandemi, apabila tidak mendapatkan tempat magang, ini kalau sudah mentok ya, tapi tetap berusaha Anda mencari tempat magang. Maka mahasiswa bisa menghubungi Dosping untuk minta penugasan dengan proyek yang ketentuannya sama dengan di atas atau menyesuaikan Dosping. Yang intinya Anda harus coding. Jadi nanti terserah dosen pembimbing, ya semua saya serahkan. Jadi nanti tidak perlu ada tanya ke Bu Yani lagi. Nanti jadi setelah ini serahkan semua, Bu Yani serahkan semuanya pada dosen pembimbing ya, dosen pembimbing. Silakan. Misalkan Anda disuruh buat yang susah, ya tidak masalah. Kan nanti kan jadinya pintar, nggak apa-apa. Kemudian atau di sini untuk di TI itu ada lab ya, jadi ada lab RPL, ada lab SC, itu juga boleh digunakan untuk magang. Biasanya dari yang banyak itu lab SC ya, lab SC itu sering digunakan mahasiswa magang KP ya. Nanti bisa tanya ke Pak Hani, atau kalau lab RPL tanya mungkin Pak Egy ya. Atau yang jaringan nanti bisa tanya ke Pak Budi Handoko. Nah, biasanya nanti kalau jaringan banyak yang diberikan KP di Dinustek. Ya, silakan saja. Jadi KP kerja praktek di sini tujuannya adalah selain Anda memberikan sumbangsih atau menyumbang ilmu pengetahuan Anda ke suatu industri, Anda juga belajar untuk bekerja tim, kemudian Anda bisa berkomunikasi dengan rekan kerja. Itu tujuannya. Jadi Anda tidak melulu mendapatkan suatu materi, tapi Anda harus bisa menyumbangkan materi atau menyumbangkan ilmu Anda ke suatu industri. Berikutnya tentang pembimbingan. Mahasiswa harus melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing minimal 5 kali, maaf di sini 5 kali ya, 5 kali secara daring atau luring. Jadi kalau misalkan dosen pembimbing itu bisa luring juga tidak masalah ya, asalkan prokes. Kalau misalkan mau daring juga dipersilahkan. Nanti kita tidak tahu kapan akan diadakan luring ya. Jadi semoga secepatnya atau semoga pandemi ini segera berlalu biar Anda nanti bisa bertatap muka dengan dosen pembimbing. Sebelum Anda melakukan pembimbingan, Anda harus membuat janji ya sama dosen pembimbing. Jangan sampai Anda itu sebenarnya dosen pembimbing itu atau semua dosen itu sebenarnya nggak ada yang susah ya. Jadi Anda bagaimana Anda harus pintar-pintar ya membuat dosen pembimbing itu senang. Anda harus membuat janji ya, jangan asal etika dalam pembimbingan ini nanti karena Anda gunakan juga untuk TA. Jadi KP itu adalah latihan untuk skripsi sebenarnya. Dari Anda bimbingan, kemudian dari Anda mengerjakan proyek, kemudian dari Anda nanti sidang. Ya, itu latihan. Jadi atau ini merupakan awal daripada skripsi, latihan skripsi. Nah, pembimbingan itu juga Anda harus latihan. Seperti tadi bimbingan sama dosen, Anda tidak misalkan seperti ini, Bu, posisi di mana Bu saya mau bimbingan. Itu kurang bagus ya. Jadi kalau misalkan ini di awal semester itu pasti sudah diberikan ya tentang bagaimana komunikasi dengan dosen. Dan itu ternyata masih ada ya yang seperti itu ya. Jadi Pak, ini saya dapat masukan ya dari dosen lain seperti itu, mau bimbingan itu ternyata kurang konsisten. Itu yang pertama. Anda bilangnya, Bu, saya mau bimbingan sekarang. Bu, saya itu kurang bagus ya. Usahakan nanti karena Anda nanti setelah kuliah itu orientasinya pasti kerja ya untuk yang pengen kerja. Kalau enggak kan nanti S2 misalkan seperti studi lanjut. Tapi kan semuanya nanti kalau misalkan Anda pengen kerja itu penting ya dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua dalam waktu ya, kalau Anda janjian sama dosen itu ya
Anda harus benar-benar Anda OTW itu juga OTW-nya sudah jalan, bukan OTW mandi ya. Jadi misalkan ini kalau ini Bu Yani merasakan ini, misalkan Bu saya nanti mau bimbingan jam 8 misalkan. Oke, Bu Yani tunggu jam 8. Ternyata Pak datangnya jam 11 misalkan seperti itu. Itu juga merupakan sesuatu yang kurang etis ya bagi mahasiswa untuk melakukan janjian bersama dosen seperti itu. Atau tanya dulu, Bu, sudah Bu Yani di kampus misalkan seperti itu. Iya, saya di kampus. Ya Bu, ini saya mau bimbingan. Kalau Anda menanyakan atau kalau nanti sudah offline ya, menanyakan Bu Yani di kampus atau tidak. Kalau misalkan Anda tanya, Bu, kalau saya mau bimbingan bisa. Bisa, misalkan kan waktu itu ya, misalkan waktu itu jam 9, ya paling tidak jam 9:15 lah Anda bimbingan maksimal ya. Bukan Anda bertanyanya masih di rumah ya, bertanya masih di rumah padahal rumahnya mana? Rumahnya di Meranggen misalkan seperti itu. Tanyanya jam 9 ternyata masih di rumah. Usahakan kalau nanti offline itu usahakan Anda bertanya seperti itu sudah berada di kampus sehingga dosen itu kan kerjanya tidak hanya menunggu Anda untuk bimbingan ya, ada ngajar, ada mungkin rapat, ada mungkin pengabdian, penelitian dan sebagainya. Itu tata cara untuk pembimbingan. Kemudian setelah Anda nanti bimbingannya selesai atau magang selesai, laporannya juga sudah selesai sampai bab 5, nanti bab 1 sampai bab 5, maka Anda harus minta nilai bimbingan ya, nilai bimbingan kepada dosen pembimbing. Silakan diminta-minta, Bu atau Bapak, saya ini sudah selesai bab 5 sebagai persyaratan untuk mendaftar sidang, saya harus mendapatkan nilai bimbingan. Ya, nilai bimbingan itu nanti akan dikalkulasi dengan nilai-nilai yang lain. Ini tentang pembimbingan. Berikutnya pergantian dosbing saat semester sudah berjalan. Tadi di awal di situ semua dosen, semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah KP diharapkan Anda input dosen pembimbing tanpa terkecuali. Jadi misalkan Anda kemarin sudah atau ini semester kedua Anda mengambil mata kuliah KP. Misalkan semester yang lalu Anda sudah dapat dosen pembimbing misalkan. Nah, untuk sekarang untuk semester yang baru Anda wajib menginput lagi, entah itu sama atau berbeda. Ya, nanti misalkan, Bu, saya nggak kebagian dosen pembimbing. Kalau Anda terpaksa tidak mendapatkan dosen pembimbing, berarti akan Bu Yani plot acak. Nah, kemudian kalau di tengah semester, ya di tengah semester misalkan ini bulan September, misalkan Anda bulan November itu ada permasalahan ya, permasalahan itu bermacam-macam ya, bisa mungkin dosen pembimbingnya sulit ditemui dan sebagainya. Kalau Anda baru ambil semester ini, berarti misalkan mahasiswa semester 5 ini baru ambil KP pertama kali, maka nanti langkah-langkah untuk ingin ganti dosen pembimbing itu yang pertama mengajukan form perubahan ganti dosbing dengan disertai tanda tangan dosbing lama, dosbing baru, dan kaprodi. Itu kalau Anda baru saja ambil mata kuliah KP semester ini. Kalau Anda sudah mengambil mata kuliah KP semester sejak atau 2 semester ini atau lebih dari 1 semester, Anda boleh langsung tanda tangan dosbing baru dan tanda tangan kaprodi serta KRS selama 2 semester berjalan. Jadi semester kemarin dan semester ini membuktikan kalau Anda itu semester kemarin sudah ambil KP. Tapi harus persetujuan dosbing baru dan kaprodi. Jadi nanti dosbing baru dan kaprodi harus tahu permasalahannya apa. Ya, tidak asal-asalan ya. Nanti kalau Anda semuanya asal-asalan nanti semuanya pada pindah dosbing ya. Jadi
tolong kalau misalkan pindah dosbing itu alasannya harus tepat ya. Kemudian formnya nanti diserahkan saya, kemudian ya, agar bisa nanti langsung ini proses. Jadi itu langkah-langkah Anda pergantian dosbing saat semester berjalan, sudah berjalan ya. Kalau di awal semuanya wajib input ya. Kalau misalkan nggak dapat kuota, ya nanti saya upload secara acak. Berikutnya tentang pelaksanaan magang. Ya, jadi di saat magang nanti yang pertama mahasiswa melaksanakan magang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Maksudnya di sini kalau Anda sudah diterima dengan pada industri tersebut, Anda harus taat ya sama industri tersebut ya. Jadi kita sudah lepas ya. Jadi Anda adalah tanggung jawab industri tersebut. Mungkin kalau misalkan suatu industri itu ada masalah, bisa itu baru kita bisa turun tangannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa wajib mencatat log harian dengan format yang sudah ditentukan dan harus ditandatangani oleh penyelia atau supervisor yang sudah ditunjuk oleh industri. Nanti untuk log harian, untuk laporan ya, untuk template laporan nanti akan Bu Yenisar disiapin. Tolong lihatnya yang baru ya, nanti yang itu kan masih ada lama-lama, itu nanti yang nanti akan Bu Yenisar untuk yang baru ya, untuk yang log harian dan juga format laporan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib melakukan dokumentasi kegiatan yang akan dilampirkan pada laporan KP. Jadi nanti untuk setiap mahasiswa harus ada dokumentasinya ya, minimal 4 kegiatan atau dokumentasinya ya, 4 minimal yang harus Anda lampirkan. Kalau tidak ada lampiran itu berarti nilainya dikurangi, atau kalau tidak ada bukti itu berarti hoax ya. Anda harus melampirkan itu bukti ya. Berikutnya yang keempat, mahasiswa wajib menyelesaikan magang dengan ketentuan yang telah disepakati. Jadi kalau Anda dari awal itu sudah disepakati dengan industri atau mempunyai kesepakatan dengan industri itu 1 bulan, ya berarti Anda harus selesai 1 bulan. 2 bulan berarti Anda harus menyelesaikan selama 2 bulan. Jadi diharapkan KP atau Anda magang itu tidak bersenang-senang ya. Jadi diusahakan untuk KP itu proyeknya selesai. Setelah Bu Yani amati itu ternyata ada beberapa mahasiswa itu yang tidak menyelesaikan magangnya, artinya menyelesaikan proyeknya. Jadi proyek yang diberikan atau yang sudah disepakati itu tidak selesai. Dan ini pernah ada laporan mahasiswa itu ternyata ada yang hilang begitu saja. Nah, itu kita tekankan untuk mulai sekarang itu kalau Anda magang harus menyelesaikan magangnya dan juga proyeknya sampai atau sesuai yang disepakati. Anda disuruh bikin web sampai misalkan kontennya ABCD. Anda baru misalkan sampai C. Nah, itu karena apa? Anda kurang gigih dalam melaksanakan magang. Jadi kalau misalkan Anda sudah janji bisa selesai sampai 4 konten misalkan, ya Anda harus selesai. Tidak boleh Anda lepas begitu saja. Ya, nanti akan dosbingnya harus kita kasih tahu ya. Jadi magang harus selesai, proyek juga harus selesai. Itu nanti untuk bekal Anda bekerja ya. Jadi bekerja kalau Anda mungkin ya, kalau misalkan baru pertama Anda melamar suatu pekerjaan, kan nggak mungkin Anda langsung jadi bos ya, pasti jadi karyawan dulu. Janji itu harus selalu ditepati ya. Jadi Anda harus deadline-nya tanggal berapa ya, itu yang harus Anda kerjakan, sesuaikan ya. Jadi di sana ya benar-benar Anda mengerjakan. Di rumah kan juga harus belajar. Jadi KP itu kan 2 SKS, tapi Anda harus tetap belajar terus.
Kemudian yang kelima, mahasiswa wajib meminta nilai pada penyelia dan harus ada tanda tangan dan stempel. Khusus penugasan tidak wajib ada stempel. Ya, kalau penugasan dosen atau kalau di lab itu juga sudah ada stempelnya ya. Lab SC saya lihat itu Pak Hani sudah punya stempel ya. Jadi meminta nilai pada penyelia dan harus ada tanda tangan. Kemarin banyak sekali ternyata mahasiswa itu yang alasannya macam-macam ya untuk tidak mau meminta nilai pada penyelia. Itu saya harapkan nanti untuk semester ini harus ada nilai dari penyelia. Itu ya merupakan suatu etika juga. Jadi kalau Anda sudah selesai harus ada nilainya. Jadi itu etika dalam suatu kalau Anda kuliah pun juga seperti itu. Nilai itu kan juga harus yang diserahkan ke TU akademik sebagai dosen itu juga harus ada tanda tangannya. Itu bukti ya kalau Anda sudah selesai. Anda tanggung jawabnya penyelia sehingga Anda harus minta tanda tangan. Dan stempel ya. Saya rasa setiap instansi itu pasti punya stempel. Organisasi aja punya stempel, apalagi suatu instansi CV, PT itu pasti punya stempel. Kafe aja punya stempel sekarang ya, banyak sekali yang sudah, dan stempel kan gampang ya, maksudnya mereka tidak bukan suatu hal yang mahal ya, stempel bagi mereka itu harus ada ya untuk legalitas ya maksudnya di sini. Kemudian yang keenam, mahasiswa wajib berpamitan pada instansi bila magang telah selesai dilakukan. Ini tolong Anda lakukan ya. Jadi kalau Anda datang ke rumah orang lain atau Anda bertamu, kalau awalnya Anda beri salam, Anda ini kalau di desa itu kula nuwun atau permisi, maka Anda pulang harus berpamitan ya, tidak asal pergi begitu saja seperti yang Bu Yani katakan saja tadi ya. Ternyata ada mahasiswa itu yang seperti itu. Itu yang tidak ingin saya dengar ya. Jadi ada mahasiswa Udinus yang tahu-tahu meninggalkan magang. Itu saya dimohon untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang ketujuh, mahasiswa wajib menjaga nama baik Udinus saat magang. Jadi Anda di sana itu membawa nama alma mater ya. Jadi tolong Udinus itu dijaga dengan baik. Ya, nanti kan lulus Udinus ya. Jadi kan bangga ya dengan alma mater, harus bangga. Ya di mana Anda seperti kalau Anda punya rumah Anda di mana saja Anda harus bangga ya. Nah, itu sama, Anda nanti punya istri ya itu harus bangga. Punya pacar sekarang harus bangga dengan pacarannya. Sama di sini Udinus itu tempat Anda belajar, mengayuh ilmu ya, mencari ilmu. Nah, tolong dijaga dengan baik. Itu tentang pelaksanaan magang ya selama 1 sampai 3 bulan. Kemudian tentang pendaftaran sidang KP. Ini beda ya untuk yang semester lalu. Ini mulai semester ini akan membuat peraturan atau pendaftaran sidang yang agak berbeda. Yang pertama, pendaftaran sidang KP dibuka setiap tanggal 1 sampai 5 dan dimulai pada bulan Oktober 2021 sampai Januari 2022 ya. Maaf, nanti saya edit 2022. Jadi Januari 2022 saat nanti Anda ujian mata kuliah. Sehingga nanti kalau Anda misalkan yang sudah melakukan pra-KP atau sudah magang duluan, kemarin liburan ada yang magang, kemudian sekarang sudah selesai, dan misalkan sudah dapat dosen pembimbing, dan sudah bimbingan, sudah menulis laporan sampai bab 5, maka nanti mulai tanggal 1 Oktober sampai 5 Oktober Anda boleh mendaftar sidang KP. Ya, sampai Januari nanti. Jadi Oktober tanggal 1 sampai 5 kalau ada yang sudah selesai silahkan daftar. Kemudian November, Desember, Januari. Ya, jadi ada banyak bulan ya. Jadi ada Oktober, November, Desember, Januari. Ada 4 bulan sidang, 4 kali sidang.
Tolong Anda gunakan sebaik-baiknya. Pelaksanaan sidang KP setiap tanggal 10 sampai 20 dan minimal pendaftar 10 mahasiswa. Jadi nanti Bu Yani lihat tanggal 1 sampai 5 berapa yang daftar sidang. Kalau misalkan yang daftar sidang 10 langsung berarti tanggal 10 sampai 20 akan Bu Yani langsungkan sidangnya. Nanti jadwalnya menyusul. Nah, tapi bila bulan tersebut belum ada 10 pendaftar, misalkan hanya 8 atau 7 misalkan, maka pelaksanaan sidang akan diundur pada bulan berikutnya. Misalkan tanggal 1 sampai 5 Oktober itu yang daftar 5. Kemudian berarti kan tanggal 10 sampai 20 Oktober itu tidak saya adakan sidang karena pendaftarnya hanya 5. Ini nanti karena Pak Bu Yani akan lanjutkan pada saat offline. Ini kan masih online, tapi tetap Bu Yani beri aturan seperti ini karena ke depannya untuk offline juga seperti ini nanti ya. Jadi setiap tanggal 1 sampai 5 pendaftaran, 10 sampai 20 sidang. Sidangnya di situ saya beri jangka 10 hari karena antisipasi kalau mahasiswa yang mendaftar itu banyak. Kemudian yang ketiga, bila pada bulan Januari 2022 nanti mahasiswa belum selesai melaksanakan magang maupun laporannya, maka tanggal 1 sampai 5 Januari mahasiswa wajib melakukan pendaftaran sidang KP. Atau seperti pada kalau Anda ujian mata kuliah selesai tidak selesai dikumpulkan. Ini dimaksudkan agar semua mahasiswa ke KP semester ganjil itu semua menyelesaikan mata kuliahnya seperti mata kuliah yang lain. Nah, misalkan 1 sampai Januari Anda baru bab 3, silakan Anda tetap mendaftar. Ya, mendaftar sidang. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Nanti Bu Yani akan berikan pengumuman ke dosen pembimbing bahwa di saat Januari itu semua wajib memberikan persetujuan untuk sidang. Nah, cuma nanti nilainya itu yang beragam ya. Nilainya nanti dosen pembimbing akan Bu Yani beri seperti matriks ya, matriks penilaian. Matriks penilaiannya misalkan Anda selesai magang sudah selesai. Magang itu harus selesai sebenarnya. Kalau magang itu harus selesai ya. Mungkin di sini penilaian matriks penilaiannya nanti ke laporan saja. Ya, kalau laporannya misalkan Anda bab 1 sampai bab 3 saja misalkan. Oh, nilainya BC aja. Bab 1 sampai bab 4 misalkan, nilainya B misalkan. Oh, sudah selesai, bisa B, bisa A atau AB. Contohnya seperti itu. Itu nanti matriks penilaian yang akan Bu Yani berikan pada dosen pembimbing atau dosen penguji ya. Kemudian seminar KP atau sidang, maksudnya di sini sidang ya. Sidang KP dilaksanakan di hadapan dosen pembimbing dan audiens minimal 3 mahasiswa meskipun dengan daring. Mohon nanti untuk Anda membawa teman Anda ya, paling tidak 3 mahasiswa sebagai audiens. Ini sebenarnya kalau daring kemarin banyak yang tidak dilakukan, tapi di sini Bu Yani akan lakukan kembali biar nanti kita pada saat tiba-tiba offline itu akan sudah terbiasa menggunakan audiens ya. Jadi setiap sidang KP itu harus ada audiensnya. Dan audiens itu tugasnya untuk selain dosen pembimbing yang menguji Anda, audiens itu yang harus bertanya. Kalau Bu Yani nguji sidang KP atau di sidang KP itu audiens harus bertanya. Nah, ini untuk daring 3 saja. Nanti kalau offline atau kalau luring minimal 5 ya. Tapi kalau ini daring 3 saja cukup, enggak masalah. Nah, itu nanti mahasiswa itu ya audiens itu wajib tanya. Jadi nanti yang bertanya tidak dosen pembimbing aja, karena kan Anda juga sudah dibimbing ya. Biasanya dosen pembimbing itu di saat Anda bikin laporan sudah dibimbing. Kemudian paling kalau pas sidang itu kan Anda demo project ya, demo projectnya. Nah, itu nanti audiens harus tanya.
Agar apa? Agar nanti Anda di saat melakukan sidang TA misalkan, atau Anda melakukan sidang atau seminar di kantor ya, kan Anda kerja misalkan, itu tahu, oh kekurangan saya di sini, itu yang diharapkan dari sidang KP di sini. Jadi ada audiennya, itu tujuannya biar ada koreksi teman sejawat, sebenarnya seperti itu, biar Anda nanti, oh teman saya itu ternyata tidak paham dengan teman yang sebaya ya, atau yang sama-sama usianya, ternyata tidak paham dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya selesaikan, seperti itu. Kemudian di sini link pendaftaran sidang KP sudah Bu Yani buat juga ya, jadi di sini sudah ada, jadi tidak perlu Anda nanti tanya lagi ya. Jadi kalau misalkan seorang mahasiswa itu harus aktif ya, jadi tidak bolak-balik tanya, Bu, sidang KP-nya, daftar sidangnya di mana, Bu? Nah, itu ya. Karena di sini penggunaan web Bu Yani belum maksimal ya, web KP, sehingga di sini Bu Yani buat form ya, Google Form untuk pendaftaran sidang KP. Kemudian ini catatan untuk mahasiswa MBKM. Untuk mahasiswa MBKM juga melakukan pendaftaran sidang. Ya, jadi semuanya harus melakukan pendaftaran sidang ya. Kalau Anda tidak daftar sidang, berarti nilainya tidak bisa keluar nanti. Ya, jadi atau pendaftaran sidang karena MBKM nanti bisa yang dikonversi ya, kalau nggak dikonversi ya berarti tetap sidang, kalau dikonversi berarti tidak sidang, itu nanti nilainya dari saya ya. Kemudian harus melakukan pendaftaran sidang. Semua mahasiswa MBKM yang KP-nya dikonversi akan Bu Yani beri kesempatan untuk mendaftar sidang saat UTS atau UTS mau berlangsung. Misalkan nanti UTS-nya November, berarti nanti untuk mahasiswa MBKM mendaftar sidang KP bulan November. Kalau misalkan nanti Anda ada yang terlambat, misalkan Bu saya lupa Ibu, silahkan Anda Desember. Jadi minimal saat Anda UTS ya untuk mahasiswa MBKM. Jadi nanti bisa November, Desember atau Januari. Tapi usahakan November biar nanti Bu Yani untuk memetakan atau inputnya lebih gampang ya untuk merekapnya ya. Jadi nanti ini semua mahasiswa MBKM, jadi lebih enak merekapnya. Gitu ya. Jadi itu untuk pendaftaran sidang KP. Sekarang pelaksanaan sidang KP ya, pelaksanaan sidang KP ini nanti terjadwal itu pasti. Kemudian pakaiannya walaupun Anda daring harus menggunakan kemeja rapi, pakai jas alma mater. Jadi Anda kalau sidang KP walaupun daring tidak pakai kaos oblong, tidak pakai baju biasa, gunakan tetap jas alma mater. Kemudian yang kedua, menghubungi dosen penguji. Dosen penguji ini adalah dosen pembimbing ya, sama dosen penguji yang sebagai dosen penguji itu adalah dosen pembimbing. Kalau bisa sehari sebelum jadwal sidang. Ini KP ini kan sudah Bu Yani katakan di depan, latihan membuat latihan skripsi. Jadi awal skripsi. Jadi setelah ini kan Anda skripsi itu Anda sudah ini ya kayak punya bekal, kayak bikin laporan. Bikin laporan ya Anda sesuaikan dengan template laporannya. Ya, sehingga mungkin di situ kalau daftar latar belakang ya, mungkin kalau di TA itu kan kaitannya dengan keilmuan ya, biasanya seperti itu. Nanti kalau misalkan di KPU Bu saya ini tentang ya sebenarnya keilmuan juga, tapi kan latar belakangnya lain ya, Anda mengambil agak lain sedikit, cuman intinya sama. Mungkin kalau di KP itu agak secara umum ya, tidak yang ke dalam ya, jadi itu saja bedanya. Jadi sambil latihan Anda gunakan juga kalau misalkan kalau perlu seperti TA ya, gunakan
referensinya juga jurnal. Jangan ini ya, apa namanya, blog, kemudian Wikipedia dan sebagainya. Jangan seperti itu. Sudah mulai ada belajar mencari referensi jurnal ya atau buku. Nah, ini ada pengurangan nilai KP kalau Anda memalsu tanda tangan, entah tanda tangan dosen pembimbing, tanda tangan penyelia, atau tidak datang saat sidang dijadwalkan, maka akan mendapatkan nilai E. Itu otomatis. Jadi, misalkan Anda dosbengnya tahu, asal tanda tangan, tidak boleh ya. Jadi, memalsuan tanda tangan, kemudian Anda pas sidang dijadwalkan, sudah ACC sama dosen, kemudian Anda tidak datang, itu nanti otomatis E. Sudah cukup dari Bu Yani, itu tadi yang Bu Yani sampaikan tentang kerja praktek. Mungkin dari sini nanti akan ada beberapa pertanyaan, dipersilahkan, boleh lewat chat, boleh langsung Anda tanyakan. Apakah di sini sebentar, apakah masih ada Bapak Kaprodi? Mungkin ada tambahan dari Bapak Kaprodi? Oh, sudah. Tidak ada. Baik. Ini saya tutup share-nya atau masih dipakai nanti? Slide-nya dikirim ke grup, Bu. Saya tutup ya. Ibu, monggo. Silakan Bu. Ya. Baik, langsung saja di sini bisa dari chat atau dari Anda langsung bertanya juga boleh ya. Dari chat dulu atau yang tanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, agak keras sedikit, Mas. Oh, ya tunggu. Kedengeran nggak, Bu? Ya, wes. Ini tadi yang buat mahasiswa itu yang buat dosen pembimbing itu nanti nyari sendiri atau dicariin sama ibunya? Buat yang tahun ini apa? baru. Yang mahasiswa apa? MPK? Tahun ini. Bukan. Tahun ini baru masuk. Oh, Baru ikut KP. Cari sendiri, Mas. Cari sendiri, Bu. Tapi tadi saya coba linknya, tapi saya nggak terdaftar nih. Sudah apa namanya? Oh, nanti Bu Yani ini kan dulu, belum ya? Kan nanti saya sinkronkan dulu. Kan nanti dibuka tanggal 6. Oh, bukanya tanggal 6. Oke, siap, Bu. Nanti jadi coba saya sinkronkan dulu ya nanti ya. Coba saya sinkronkan. Nanti kalau sudah sinkron, nanti Anda akan terdaftar. Ini tadi ya, kan Bu. Kemarin tuh masih 385, ternyata hari ini kok tambah ya 386. Mungkin nanti kalau siapa tahu hari ini sudah fix, nanti saya sinkronkan. Anda hari Senin bisa ini input dosen pembimbing ya. Ada yang tanya lagi? Bu, Bu mau nanya. Ya. Untuk dosen pembimbing Bu, KP sama mau tanya. Satu-satu, siapa dulu ini yang tanya nih? Tadi saya tanya dulu, Bu. Bentar, Bu. Ya. Ini kan magang tadi dikatakan setiap ini ada log harian. Kita udah mulai magang sebelum ini, tapi log hariannya nggak ada. Itu gimana, Bu? Masih nanti akan Bu Yani share, nanti silahkan log hariannya diisi ya, diisi. Kan nggak apa-apa, ini sudah magang selesai? Masih awal-awal, Bu. Oh, masih awal kan, masih awal. Nanti kan kalau misalkan seminggu kita tanda tangan kan nggak apa-apa. Berarti dimulainya dari tanggal diterima kayak lognya berarti? Ya, Bu, makasih, Bu. Ini magangnya berapa lama? 2 bulan. 2 bulan? Iya. Ya. Lognya dibuat 1 bulan nggak apa-apa nanti ya, kalau sudah mulai, atau dibuat 2 bulan juga boleh ya, terserah nanti. Untuk log itu juga minimal 1 bulan ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi?
Bu, permisi saya izin bertanya. Ya, Itu tadi kan kalau yang KP tapi dikonversi karena MPKM itu kan tetap harus ikut sidangnya. Cuman tadi waktu yang bagian awal banget magang pendaftaran itu tetap perlu daftar atau tidak ya, Bu? Kalau yang ini MBKM ya. Iya. MBKM, KP-nya dikonversi. Iya. Nah, kalau KP-nya dikonversi, itu Anda untuk KP-nya loh ya ini, KP-nya bebas sidang, tapi harus melakukan pendaftaran. Iya. Lalu untuk apa tempatnya yang tadi yang awal-awal banget itu enggak perlu kan, Bu? Awal-awal mana? Yang suruh mencari itu. Oh, enggak, di situ kan sudah dibuyani kasih dalam kurung kecuali mahasiswa MBKM. Jadi tidak perlu input dosen pembimbing ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, mahasiswa MBKM tidak perlu input dosen pembimbing. Ya. Bukan dosen pembimbingnya, Bu, yang tempatnya itu, Bu. Tempatnya. Ya, tempat apa itu? Tempat magang. Ya. Tempat magang. Iya. Tulis saja MBKM. Oh, iya. Ya. Anda sudah buka linknya ya? Belum, Bu. Oh, belum. Nanti kalau misalkan di situ kayaknya nggak ada ya tempat magang, saya tuliskan tidak ada karena di situ hanya apa namanya dosen pembimbing, laporan dan sebagainya. Nah, itu nanti untuk laporan, nanti untuk mahasiswa MBKM itu laporannya memang harus ada ya. Usahakan laporan di, jadi walaupun Anda tidak sidang, tapi laporannya ada. Laporannya adalah laporan dari MBKM. Jadi nanti untuk mahasiswa MBKM itu nanti di akhir semester itu juga membuat laporan ya. MBKM itu ada sidang akhir sebagai pengganti konversi ya. Jadi konversi 20 SKS itu Anda harus sidang dan membuat laporan. Nanti saya umumkan di grup MBKM sendiri ya. Nanti ada pengumuman MBKM sendiri ya. Oh iya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Bu, saya mau tanya, Bu. Saya mau tanya. Ya. Ini kan tadi Bu bilang kalau misalnya yang sudah mendapatkan dosen pembimbing langsung menghubungi Ibu ya, Bu? Langsung ditulis di itu aja. Diinputkan nanti. Tidak perlu menghubungi Bu Yani. Yang tadi katanya dengan screenshot yang sudah disetujui itu gimana, Bu? Yang apa? Yang dosen pembimbing atau yang pengantar? Halo, Bu. Ya. Halo. Dosen pembimbing, Bu. Untuk dosen pembimbing, tadi kan di awal itu kan, tuh, ya, saya bacakan ya. Mengisi semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah wajib input dosen pembimbing. Itu aja input di webnya, nanti oleh dosen pembimbing akan di-approve. Tapi kalau misalkan dosen pembimbing itu kalau misalkan nggak mau approve biasanya bilang, udah ini aja sama Bu Yani aja. Kalau misalkan dosen pembimbing seperti itu, ada dosen pembimbing yang mengatakan seperti itu, nanti baru harus Bu Yani minta bukti chatnya ya dari dosen pembimbing. Itu maksudnya seperti itu ya. Halo. Halo, tadi siapa ya yang tanya? Apakah suara saya masih bisa didengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Aman, Bu. Yang tadi tanya sudah jelas? Ya. Baik, kalau
Ini langsung ya. Dari ada yang tanya yang langsung, kalau tidak ada saya lihat di chatnya. Bu, saya mau bertanya, izin bertanya, Bu. Oke. Ya. Kemarin kan waktu libur mau semester 7, saya kan sudah magang, Bu, di salah satu instansi pemerintah. Terus saya sudah janjian sama dosen pembimbing, nama Bapak Aris Marjuni itu, Bu. Ya. Terus kan waktu saya input KRS semester 6 ini, saya kan ini semester berapa, Mas? Ini semester ganjil. Semester 7, Bu, saya, Bu. Ya. Kan magang pra-KP, Bu. Tapi saya sudah janjian sama Pak Aris Marjuni. Apa saya bisa, Bu, mengurus lagi di semester ini, Bu? Gitu maksud saya, Bu. Bisa. Nanti Pak Aris Marjuni lagi ya? Iya, Bu. Nah, berarti diinputkan Pak Aris Marjuni ya? Ya. Di webnya nanti ya? Iya, Bu. Terus saya tanya lagi, Bu. Saya kan saya sudah magang di instansi pemerintah. Ya. Misal saya agak kurang gimana ya, Bu? Kurang cocok dalam magang, apakah saya boleh magang lagi, Bu, di semester ini, Bu? Boleh. Sudah? Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada yang tanya lagi? Bu, lanjutkan lagi tadi tanya. Logarian itu harus urut apa enggak sih, Bu? Apanya? Logarian. Ya harus urut tanggalnya. Soalnya kalau ada apa-apa enggak tulis. Maksudnya urut itu gimana? Maksudnya gini ya, misalkan WFH misalkan. Anda ternyata WFO-nya misalkan selama 2 bulan Anda magang. WFO-nya misalkan 2 hari sekali misalkan. Anda tulis WFO-nya aja enggak apa-apa. Kan log harian itu minimal 1 bulan. Ya? Ya. Tapi sebaiknya memang ditulis semua ya. Jadi dari pertama setiap hari ditulis sampai Senin sampai Jumat. Tapi kalau misalkan ada yang ditulis misalkan, Bu, saya tulis WFO-nya saja misalkan. Karena kalau WFH misalkan tidak mengerjakan apa-apa misalkan seperti itu. Boleh lah WFO. Yang penting minimal 1 bulan yang Anda buat logbook-nya. Bu, hitungan 1 bulan Anda kan ini magang ya, Bu? Ada magang, daftar magang. Itu magangnya di tempat itu waktu magangnya cuma 1 hari, 3 hari, apa 2 hari, 4 hari. Itu hitungan 1 bulan itu tetap 1 bulan full bulannya. Iya, 1 bulan full ya. Jadi ini mengacu yang kemarin-kemarin itu nanti akan Bu Yani koreksi lagi ya. Tapi untuk yang dulu-dulu itu 1 bulan itu 30 hari ya. Maksudnya 30 hari. Log hariannya. Ya, makasih, Bu. Ya. Ada Bu, lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Yo. Tadi kan ada log harian, Bu, untuk mahasiswa magang. Nah, saya kan peserta MBKM, ada log harian juga. Apakah perlu mengisi log harian juga untuk magang ini, KP? MBKM tidak perlu ada log harian ya. Jadi log hariannya nanti soalnya ada sendiri pada saat sidang akhir. Jadi kalau di sini Anda kalau pengen diberi juga tidak apa-apa karena nanti di sidang akhir akan ada lagi. Jadi dikumpulkan laporannya sama log harian dan juga dokumentasinya. Gitu ya. Kemarin kalau semester kemarin Bu Yani ambil laporan KP itu dari laporan akhir. Tapi kalau sekarang tolong untuk laporan KP itu seperti ini ya, di MBKM nanti tetap Anda upload ya, upload laporan sampai mana, nggak masalah. Jadi belum selesai nggak apa-apa ya, khusus MBKM ya. Misalkan Anda studi independen misalkan, studi independen ternyata
sampai bulan November itu belum ada project, ya tulis aja enggak apa-apa. Misalkan seperti itu. Atau misalkan, Bu, saya pendaftarannya nunggu sekalian aja. Misalkan nanti untuk MBKM itu, jadi kalau misalkan MBKM mau Januari juga enggak apa-apa ya, yang terakhir juga enggak masalah. Karena MBKM itu nanti juga ada laporan akhir untuk prodi, untuk sidang. Sehingga kalau nanti laporan yang dipakai untuk KP sama dengan laporan akhir diperbolehkan. Kalau Anda pengen sekali kerja ya, nggak masalah. Jadi nanti berarti untuk yang MBKM itu saya buat Januari semua juga nggak apa-apa. Daftarnya Januari semua nggak apa-apa. Di saat Anda sudah selesai MBKM. Kebanyakan kan Januari sudah selesai ya. Januari sudah selesai, silakan nanti Anda laporannya sama dengan laporan akhir prodi boleh. Gitu. Gitu ya. Pak Dila ya yang tanya tadi. Apa Marcel ya? Ada lagi yang tanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Ini menyambung pertanyaan barusan. Ini kan ada tadi dokumentasi. Sedangkan untuk MBKM itu dokumentasinya bagaimana ya, Bu? Dokumentasi berupa pas materi juga boleh kan. Kalau misalkan studi independen itu kan ada materi toh, ada yang ada mentornya itu ya. Iya, Bu, betul. Nah, itu boleh buat dokumentasi Anda di situ. Atau dokumentasi kan online ya, berarti Anda screenshot ya, ikut online-nya kayak gitu. Atau kalau kampus mengajar, ya Anda di saat Anda melakukan pengajaran atau membantu dokumen administrasi diperbolehkan. PMMB juga gitu, yang PMMB misalkan Anda pas melakukan pekerjaan di tempat PMMB kan magang juga ya, itu silahkan. KKI juga seperti itu, dokumentasinya seperti itu ya nanti. Harus ada dokumentasi, karena nanti laporan akhir juga harus ada dokumentasi. Ya, bisa berupa foto ya, itu ada yang tanya itu, India Rosikin ya, ada bukti dokumentasinya berupa foto ya Bu, ya berupa foto kegiatan ya. Ya, Azam sudah? Ada satu lagi Bu, untuk ya, jumlahnya minimal berapa ya Bu? 4, minimal 4. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu, saya permisi izin bertanya. Oke, tentang dokumentasi juga. Itu formatnya bagaimana ya Bu? Tinggal kayak untuk MBKM nanti ya formatnya menyusul. Oh iya Bu, terima Kalau kasih. yang KP nanti saya share di Siadin, untuk MBKM nyusul. Ini karena yang baru selesai itu KKI, kampus mengajar, kewirausahaan, pertukaran pelajar, ada 6 ya yang sudah. Jadi yang studi independen, dan kalau yang magang ikutnya KKI ya, magang. Nanti ikutnya KKI. Untuk yang studi independen belum selesai sama yang riset ya, masih ada 2 modul yang belum kita selesaikan. Oh ya Bu, terima kasih. Ya. Bu, izin bertanya Bu. Silahkan. Kalau kalau mahasiswa magang yang MBKM mungkin logbook hariannya di website MBKM. Kalau yang bukan mahasiswa MBKM itu di mana Bu? Di form atau di mana Bu? Nah, tadi sudah Bu Yani share formnya untuk pendaftarannya. Link untuk form. Logbook hariannya juga Bu. Untuk logbook harian nanti Bu Yani share di Siadin. Oke, baik Bu. Oke. Saya ingin bertanya Bu. Silakan. Jadi gini Bu, tadi sebelumnya Ibu bilang kalau ada buat magang untuk di laboratorium tuh di Udinus ada nggak kayak gitu Bu? Ada di lab SC. Itu Pak Hani itu sering ya menerima mahasiswa KP. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa yang ke saya itu, Bu, saya tidak dapat tempat magang. Itu biasanya saya tanya Pak Hani atau lab SC,
ada ini enggak, ada pekerjaan untuk anak KP gitu biasanya ada. Nanti bisa tanya Pak Hani. Pak Hani ada ini apa namanya membuka magang untuk mahasiswa KP tidak gitu. Banyak ya di situ ada bikin web, bikin aplikasi, ada bikin game dan sebagainya. Boleh ya, diperbolehkan bikin game itu juga boleh. Itu kan bagian dari kerja praktek nantinya bisa untuk TA. Jadi intinya yang KP itu adalah belajar, yang pertama adalah belajar untuk sosialisasi pada masyarakat, kemudian yang kedua ada belajar tugas akhir ya, belajar membuat skripsi. Atau di RPL juga boleh kalau ada ya. Kalau di RPL misalkan tanya Pak Egia bisa ada ini enggak apa namanya untuk KP ya. Apa namanya magang KP. Atau di jaringan, di Dinostek ya, Pak. Nanti ada di situ ada Pak Budi Handoko, ada Pak Rama Arya, ada Pak Abu Salam, ada Pak Umam, Khairul Umam. Nah, di situ silahkan tanya nanti kalau ada apa tempat KP di sana. Jadi di sini itu banyak ya. Jadi Udinos boleh ya di Dinostek, di lab RPL, di lab SC, kemudian boleh di TU Fasilkom, boleh di TU Kesehatan Masyarakat, boleh di mana saja di Udinos boleh lingkungannya, boleh di CC ya Career Center itu kadang juga menerima mahasiswa KP. Jadi silahkan Anda bertanya. Jadi harus aktif kemana, boleh, bebas. Nanti kalau misalkan terpaksa tidak punya atau sudah cari kemana-mana tidak menemukan, ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing diminta untuk memberi penugasan. Gitu ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Yo. Kan kemarin saya sudah mulai magang, Bu. Dan kalau kontrak dari perusahaan tuh proyek ini baru selesai bulan Desember, berarti kan istilahnya magang sudah lebih dari 3 bulan kan, Bu? Terus gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa, boleh aja, nggak masalah. Yang penting kan sudah disepakati Anda sama ini. Jadi kan kita itu memberi waktu 1-3 bulan. Kalau misalkan dari sana lebih dari 3 bulan, ya nggak masalah. Kalau misalkan Anda sudah sepakat, Anda juga sudah setuju, nggak masalah. Makasih, Bu. Yoi. Bu, mau tanya, Bu. Untuk ketika magang ya, Bu. Untuk proyek itu yang menentukan antara dari itu harus dari ininya kan, Bu, tempat magangnya kan, Bu, bukan dari kita sendiri kan, Bu. Ya. Nanti terus dikonsultasikan sama dosen pembimbing. Ya. Kalau dari ininya lupa berarti harus diingetin kan, Bu? Kalau apa? Dari instansinya lupa. Ya enggak lupa kalau ada kejadian seperti itu. Andai kan ada. Kita kan sudah ya kan apa namanya jadi kan gini, Anda kan tadi pakai surat pengantar. Ya. Ya, surat pengantar. Kemudian kan ada surat jawaban. Ya. Nah, surat jawaban itu Anda simpan baik-baik yang nanti akan dilampirkan di laporannya. Atau kalau misalkan Anda ini apa namanya nggak yakin nanti di pelaporan lupa, itu boleh nanti dikumpulkan. Nanti kan di grup Telegram Bu Yani beri apa namanya pengumuman, misalkan Anda biar nggak lupa, misalkan untuk jawaban dari instansi itu dikumpulkan ke Bu Yani. Jadi nggak apa-apa, nanti dikumpulkan ke Bu Yani dengan email yang akan Bu Yani berikan di Telegram nanti ya, email apa namanya hal-hal yang Anda pengen kumpulkan itu nanti ada di Telegram, nanti Bu Yani share emailnya, gitu ya. Bu, berarti surat yang diterima, yang dikasih ketika kita mendaftar magang kan dikasih sama dari tempatnya instansi. Berarti itu nanti dikumpulkan ke Ibu? Iya. Oh, berarti begitu. Apa? Hilang? Enggak, maksudnya saya bingung dikasih itu buat apa? Buat apa aja? Sudah dikasih ya? Waktu pertama magang dikasih, tapi nggak tahu buat apa. Pasti dikasih jawaban. Makanya itu disimpan. Dan disimpan nanti aja kalau misalkan Anda biar nggak lupa atau biar nggak hilang, nanti dikumpulkan ke Bu Yani aja biar nanti Bu Yani punya
dokumennya ya untuk diterima di perusahaan ini nanti akan Bu Yani dokumentasikan. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Ya, saya baca jawab dari chat dulu sebentar ya. Ini dari siapa ini? Saya tanya dokumen berupa foto ya Bu. Ya, foto kegiatan ya. Kemudian dari Diki. Permisi Bu, mau tanya, apakah magang itu diwajibkan? Magang wajib, tapi kalau misalkan terpaksa, itu bisa pakai penugasan tadi ya. Jadi, karena apa? Memang kerja praktek itu tujuannya Anda biar kerja di suatu industri. Ya, jadi usahakan bisa magang. Tapi kalau misalkan terpaksa tidak bisa, baru pakai penugasan. Nanti ini hanya berlaku di saat daring atau pandemi ini ya. Nanti kalau setelah Anda offline, magang wajib ya. Semuanya wajib magang. Walaupun magangnya di lab, tidak masalah. Itu juga namanya magang ya. Karena apa? Setiap hari Anda kerja ya, mengerjakan sesuatu yang di luar perkuliahan. Penugasan juga seperti itu kalau di pandemi. Tapi kalau nanti setelah pandemi kita usahakan semuanya magang. Kemudian dari Yoga, permisi Bu, izin bertanya, jika instansi tempat magang tidak memiliki website yang aktif, apakah diperbolehkan pindah tempat magang? Tidak memiliki website yang aktif. Maksudnya gimana ini Yoga? Di tempat magang tidak memiliki website yang aktif. Yuk Anda buatkan toh. Diperbolehkan pindah magang kalau bisa. Kalau Anda sudah magang di tempat itu, selesaikan sampai selesai ya. Jadi jangan asal pergi gitu aja ya. Jadi kalau bisa selesaikan magangnya. Kalau misalkan di situ ada kurangnya, silahkan Anda lengkapi. Jadi Anda bisa menyumbangkan ilmu Anda ke situ justru ya. Kalau misalkan Anda ini nggak memiliki website yang aktif misalkan, Anda aktifkan, misalkan Anda buatkan. Nah, nanti mereka hosting bisa mau biasanya ya. Kalau sudah dibuatkan, sudah websitenya dibuatkan, mosok bayar hosting nggak mau kan? Pasti mau ya nanti. Terus apa ini? Ada lagi yang tanya dari siapa? Permisi Bu, apakah ada link grupnya? Soalnya saya ketinggalan tadi. Itu ya Mas, di Telegram tuh temannya kayaknya sudah ngasih tuh. Nanti di Telegram ya. Kemudian di Telegram tuh Anda chat itu sama dengan absen ya. Nah, tulis nama aja. Nama sama nim boleh, nama aja boleh. Nanti nah ini kan. Permisi, saya bertanya, mengajukan surat pengajuan KP melalui email ke TUFIK apa masih diperbolehkan? Yang tadi ya, yang tadi Bu Yani share tadi ya, permohonannya pakai bit.ly/permohonan surat fasilkom. Itu ya, jadi pakainya seperti itu. Atau nanti bisa hubungi Mbak Sukma tadi. Nah, makanya slide-nya nanti bisa diunduh, di-download di Siadin. Sudah Bu Yani share. Di situ sudah ini lengkap nomornya Mbak Sukma dan juga linknya. Permisi Bu, mau tanya untuk ilmu dosen TA dimulai kapan ya Bu? Untuk TA nanti ya Mas, Mbak apa Mas Iki? Nah, pengarahan TA nanti jam 1 ya, jam 13. Berarti yang ambil TA setelah ini nanti jam 12 istirahat, kemudian jam 1 Anda join lagi untuk mengikuti pengarahan TA. Jadi hari ini tadi BK, TA, dan KP. KP-nya sekarang, TA-nya nanti jam 1. Maaf Bu, izin bertanya, rekodnya di-share di mana ya Bu? Soalnya saya tidak mengikuti. Nanti ini kan dari TV-ku ya, nanti saya mintakan dulu ya ke TV-ku, baru nanti bisa Bu Yani share. Bisa lewat Telegram nanti saya share. Bu ingin bertanya tentang kuota dosping yang di web sekarang itu sudah terbaru belum? Web sudah, jadi kuotanya sudah terbaru. Jadi kalau misalkan itu
mahasiswa, kalau mahasiswanya ulang berarti masih terdaftar ya. Tapi kalau yang belum masih baru itu belum terdaftar. Nanti saya sinkronkan dulu untuk nama mahasiswa KP, baru nanti Anda terdaftar. Itu kan belum saya buka, dibukanya tanggal 6 September. Webnya masih sama. Kemudian dospingnya kuotanya sudah terbaru, itu sudah Bu Yani ganti semua, itu sudah yang terbaru ya. Izin bertanya Bu, list nama dosping KP dan dosping sama, dosping TA sama atau tidak Bu? Terima kasih. Untuk dosping KP dan juga dosping TA ya, boleh sama, boleh tidak ya. Jadi misalkan dosping KP-nya Bu Yani, dosping TA-nya juga Bu Yani, diperbolehkan. Atau beda juga boleh. Dosping KP-nya Bu Yani, dosping TA-nya misalkan Pak Junta, diperbolehkan ya. Asalkan nanti kan sesuai dengan peminatan Anda ya. Kemudian Bu, maaf izin bertanya, semester genap sudah menyelesaikan penugasan pengganti KP dari dosen pembimbing dan masih mengerjakan laporannya. Pengisian log hariannya bagaimana ya Bu? Untuk penugasan tidak wajib ada log harian ya, enggak apa-apa, boleh. Jadi yang ada log harian itu kalau Anda magang. Di lab itu juga magang ya, bukan penugasan. Penugasan itu yang asli dari dosen ya, dosen pembimbing. Jadi kalau penugasan tidak wajib ada log harian. Silahkan nanti langsung saja, karena di pendaftaran, link pendaftaran itu tidak saya minta log hariannya. Log harian itu dilampirkan di laporan. Ini ada tanya lagi, pakai grup Telegram yang mana ya, itu sudah dikasih. Kalau belum dapat dosping, lalu input dosping dulu, kemudian menghubunginya apa boleh. Nah, itu tergantung dospingnya ya. Jadi karena ada dosping yang sudah di booking duluan sama mahasiswa ya. Jadi kalau bisa Anda menghubungi dulu, kalau biar dijadikan prioritas. Nanti kalau Anda tidak menghubungi dulu, sudah nulis, terus baru menghubungi, ternyata dosanya sudah approve yang lain, kan percuma. Ya, jadi Anda sebaiknya kalau orang itu izin dulu ya, minta izin dulu. Kalau Anda mau bertamu kan minta izin dulu untuk masuk, baru masuk, bukan masuk dulu baru minta izin ya. Jadi Anda silahkan izin dulu baru Anda masuk. Permisi Bu, izin bertanya, untuk mahasiswa yang BKM kampus mengajar itu nanti juga membuat proyeknya, membuat aplikasi Bu. Kalau untuk yang kampus mengajar, jadi seperti ini. Kalau misalkan sebenarnya banyak ya yang dikerjakan di kampus mengajar. Kebetulan Bu Yani kan juga di PL ya. Anda buat aja aplikasi yang Anda bisa, misalkan di situ, misalkan macam-macam kan di situ Anda misalkan di SD misalkan. SD itu Anda disuruh mengajar misalkan anak kelas 3 misalkan. Oh, kelas 3 waktunya IPS itu boleh dunia misalkan seperti itu. Nah, Anda misalkan saya bisa Unity misalkan. Anda gunakan ilmu Anda untuk menyenangkan mahasiswa di situ. Anak-anak SD tersebut dengan pembelajarannya. Misalkan lagi Anda bisa menggambar misalkan dengan menggambar di kayak mahasiswa di kafe misalkan. Saya bisa Bu lewat aplikasi komputer misalkan. Nah, Anda terangkan ke mahasiswa gini loh Dek, nanti kalau sudah itu nggak masalah dibuat suatu jadi pembelajaran berbasis ini ya teknologi ya. Jadi Anda boleh-boleh aja. Misalkan Anda di situ belum ada web, minta dibuatkan web, bisa jadi seperti itu. Kemudian ada yang kemarin itu ada yang misalkan perpustakaannya itu di situ sudah ada internet, tapi perpustakaannya itu selama daring itu tidak jalan, misalkan seperti itu. Oh, ternyata bisa dibuat aplikasi online perpustakaannya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi
usahakan Anda di kampus mengajar itu tidak melulu di situ hanya mengoreksi pekerjaan siswa, kemudian ini apa namanya asisten mengajar menyiapkan media pembelajaran seperti itu tidak ya. Jadi Anda harus berkreasi sendiri kalau untuk yang kampus mengajar ya. Ya misalkan Bu sudah ada kemarin yang tanya ya, Bu di situ sudah ini Bu webnya sudah bagus, internetnya sudah sip dan sebagainya. Anda pakai media pembelajaran yang Anda kembangkan ya. Misalkan Anda, oh saya bisa loh bikin apa ya, misalkan videonya nanti dimasukkan dan sebagainya ya. Jadi nanti banyak ya mengajari guru-guru atau mengajari anak-anak itu boleh, tidak masalah. Atau misalkan Anda sudah mahir banget, misalkan minta kalau misalkan diminta untuk mengisi, ya bolehlah Anda mengajari siswa itu sesuatu yang berbau teknologi, nggak masalah ya. Jadi silakan Anda berkreasi di tempat kampus mengajar. Kemudian siapa lagi nih yang tanya nih? Permisi Bu, mau tanya untuk surat pengantar dari TU bisa mulai diminta kapan ya? Dan berarti surat diterima magang oleh perusahaan itu disimpan sendiri atau dikirim ke Ibu? Tadi sudah ya. Untuk mulai kapan bebas ya. Jadi untuk sudah sejak kemarin ya, bulan kemarin liburan itu sudah ada yang minta ya. Untuk surat pengantar itu mintanya bebas waktunya ya. Kemarin, sekarang, besok juga enggak masalah ya. Kemudian surat sudah diterima magang itu tadi ya. Nah, tadi sudah Bu Yani bahas. Kalau bisa menyimpan sendiri nanti dilampirkan di laporan atau nanti akan Bu Yani kasih link untuk mengumpulkan. Jadi di mana nanti mengumpulkannya ya biar nanti jadi satu. Nanti saya beri pengumuman di grup Telegram. Kemudian di situ Yoga Angga. Instansi tempat saya magang sudah punya website, tetapi tidak terlalu digunakan. Kebanyakan melalui offline. Nah, nanti kalau misalkan ini Anda boleh aktifkan atau Anda ini sama perusahaannya ya, ngobrol-ngobrol ya. Ini enaknya di mana? Atau Anda pakai aplikasi ini aplikasi lain ya. Jadi tidak harus website ya. Anda misalkan yang dipermudah pakai Android, bikin aplikasi lewat Android misalkan. Nah, nanti semuanya bisa akses dari situ, misalkan seperti itu. Kan boleh aja, enggak masalah. Dulu awalnya gimana kesepakatannya Anda disuruh bikin apa? Ya, itu nanti bisa dibicarakan dengan instansi lagi. Permisi Bu, tadi yang bisa disiatin itu disiatin sebelah mana ya? Di materi, bukan di pengumuman ya, tapi di link materi, di Siadin. Sebentar, saya buka Siadin ini. Oh, bukan lagi. Nah, di tempat link materi ya. Jadi Bu Yani ngirimnya di itu. Yang materi, bukan yang di pengumuman. Nanti bisa dilihat lagi ya. Kemudian kalau belum dapat gimana Bu dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, tadi sudah Bu Yani katakan kalau belum tempat magang bisa tanya ke lab ya, bisa atau tanya ke dosen pembimbing ya. Bisa jadi ya seperti dulu ada mahasiswanya Bu Yani nggak punya magang. Nah, dosen pembimbing kebetulan Bu Yani punya ini kenalan yang sekolahnya membutuhkan ya, saya taruh di sekolah itu nggak masalah. Jadi siapa tahu dosen pembimbing itu punya seperti relasi yang di sana Mas bisa silakan nanti KP di sana seperti itu ya. Jadi kembali ke dosen pembimbing tanya Bu, saya nggak bisa, apakah Ibu punya atau Bapak punya instansi untuk saya bisa magang atau pakai penugasan. Silakan, nanti tergantung dosen pembimbing masing-masing. Saya serahkan ke dosen pembimbingnya. Kemudian
Bu, izin bertanya, jika kegiatan KP di kantor dilakukan selama seminggu, lalu 2 minggunya WFH, log hariannya gimana ya? WFH boleh dibuat ke log harian ya, misalkan Anda WFO-nya tadi berapa? Seminggu, kemudian 2 minggu ya, nggak apa-apa. Jadi Anda ngerjakan apa? Di 2 minggu itu WFH itu kan work from home. Jadi kan Anda tetap bekerja. Misalkan hari ini Anda mengerjakan, misalkan, menyiapkan database-nya, misalkan. Ya Anda tulis saja seperti itu. Kemudian besok Anda melakukan coding, besoknya lagi melakukan coding, melanjutkan coding, gitu kan tidak masalah. Yang penting ada log hariannya. Ya, nanti kalau sudah masuk offline lagi, dimintakan tanda tangan seperti itu. Ya, ini tadi yang tanya dimasukkan kemana? Ke upload materi ya, upload materi di situ ya, upload materi. Tadi ini dipublish 1 ya, baru aja. Yang tanya tadi di mana pengarahan KP tadi ya. Untuk absen pengarahan TA, TA nanti ya, untuk KP di Telegram, di grup Telegram. Nah, Bu izin bertanya, log hariannya itu isinya apa? Isinya nomor, tanggal, kegiatan, tanda tangan. Situ. Nek misalkan pengen sendiri ya. Nah, itu. Bu, izin bertanya, Bu. Yo. Itu untuk masa yang log harian tadi itu harus ditulis tiap hari atau enggak, Bu? Kan ada hari liburnya itu. Tiap minggu enggak harus ke instansi. Namanya log harian berarti tiap hari ya, Mas? Berarti walaupun libur pun tetap isi, Bu? Ya, libur itu kalau misalkan Anda ini, misalkan enggak melakukan apa-apa, ya enggak usah ditulis. Hari kerja aja. Sehingga, tapi diusahakan sebulannya itu 30 hari ya. Berarti menulis 30 kali itu, Bu? Nah, kalau semisal enggak berbuat apa-apa itu di siapa, Bu? Ya, mesti berbuat apa-apa toh. Masuk kerang apa-apa, magang. Jadi cuma ditulis progres aplikasinya itu, Bu? Iya, enggak masalah progresnya. Dia kan melanjutkan itunya enggak masalah toh. Boleh aja. Oke, Bu. Jadi selama Anda 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu harus ini pasti ada yang dikerjakan ya. Progres saja enggak masalah. Untuk dokumennya sama enggak, Bu, yang semester kemarin? Soalnya yang untuk semester 6 dulu pra-KP, Bu, pakai log hariannya via kertas gitu. Enggak masalah log hariannya toh. Pasti pakai kertas biasa itu toh yang mau bikin sendiri. Saya dapat pas itu, Bu, minta izin ke TU tuh buat ya, sama. Ya. Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini ada lagi yang tanya. Izin bertanya, Bu, kalau dapat tempat magang di instansi daerah tapi belum ada proyeknya, apakah boleh membuat proyek untuk instansi tersebut dengan boleh. Silahkan. Yang penting itu ada persetujuannya ya dari pihak instansi. Kemudian setelah itu Anda lapor ke dosen pembimbing. Bu, Pak, saya dari instansi disuruh buat seperti ini. Oke, gitu ya wis, langsung lanjut aja. Nih, kalau magang di DPR bisa nggak, Bu? Bisa aja, yang penting proyeknya ada. Yang penting ada proyeknya ya, ada yang dikerjakan. Yang penting Anda itu di sana itu, jadi tidak disuruh beli makan siang, tidak disuruh bikin teh, yang penting seperti itu. Jadi Anda di sana itu Anda benar-benar menggunakan keilmuan Anda sebagai mahasiswa ya. Jadi Anda bahwa mahasiswa itu mampu untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat atau instansi atau perusahaan seperti itu ya. Jadi harus ada kesepakatan. Kalau misalkan di sana tidak ngapa-ngapain, ya jangan. Kalau misalkan di DPR
di sana nggak ada kerjaan apa-apa, yuk jangan ngandel-ngandel di sana ngapain, duduk-duduk tok. Nah, Anda kan kuliah, bukan main ya. Jadi tolong kalau misalkan di instansi pemerintah, memang kadang-kadang di instansi pemerintah Anda ini ya, jadi Anda perjelas dulu di sana nanti akan ada proyek apa yang bisa dikerjakan. Misalkan dari membuat absensi yang secara misalkan ini apa digital misalkan, ya bisa aja kalau misalkan Anda bisa boleh seperti itu. Ya, tapi pokoknya intinya harus ada codingnya ya, kalau bisa ya. Jadi terus kemudian kalau web ya konten-kontennya ya jangan hanya sedikit ya, yang banyak apa, yang penting itu bisa read ya, update dan juga delete itu juga penting ya. Kemudian saya akan mengulang maku KP ini dan sebelumnya saya sudah dapat dosbing dan di Siajin saya sudah ada nama dosennya. Lalu apakah saya input dosbing lagi? Nah, gini, dosbing yang sekarang ada di Siajin, kalau misalkan Anda nanti berubah, pengen berubah, silakan input lagi. Tidak berubah pun silakan input lagi. Jadi semua mahasiswa KP kecuali MBKM harus input dosbing, baik yang mengulang maupun yang baru. Nanti misalkan, Bu, saya sudah ini Bu, apa di Siajin sudah sesuai. Nanti akan kalau misalkan Anda ganti dosbing, Anda input lagi dosbing yang berbeda, nanti saya inputkan lagi di Siajin. Di Siajin bisa saya ubah nanti. Ya. Karena apa? Ini antisipasi misalkan Anda ada mahasiswa yang 3 semester itu, kalau kemarin-kemarin kan seperti itu memang Bu Yani sekarang rombak ya, jadi biar nanti misalkan Anda 3 semester tuh nggak selesai KP, dan masuk KP kok ya 3 semester ya, jadi nggak selesai, mungkin dosbingnya terlalu sibuk, nah nanti bisa Anda ganti dosen pembimbing ya, boleh, silakan input lagi. Kalau misalkan sama, Bu kemarin itu kendalanya di saya Bu, sebenarnya dosbingnya baik, tapi saya itu lupa nggak ini atau belum selesai laporannya karena ada masalah keluarga misalkan seperti itu. Saya dosbingnya tetap input ya. Jadi dosbingnya sama input, dosbingnya beda juga input ya. Nanti bilang ke ini, nanti saya umumkan di grup dosen ya. Izin bertanya Ibu, untuk dapat melamar magang di Laboras, terutama untuk saya ingin melamar di Lab SC. Bagaimana sistematikanya? Apakah saya menghubungi dahulu dengan koordinator lab atau saya dapat datang langsung ke lab tersebut? Kalau Anda misalkan ini menghubungi dulu ya, tanya dulu ke koordinator lab, apakah ada lowongan untuk KP. Kalau misalkan ada, silakan Anda minta izin bisa bertemu atau tidak ya. Kalau diizinkan bertemu, silakan bertemu ke dosennya, ke Pak Hani ya untuk koordinator SC. Nah, nanti akan diberi job di situ. Untuk yang tanya tadi siapa Excel ya. Andika, izin bertanya, untuk penugasan biasanya tugas dalam bentuk apa ya, Bu? Penugasan bermacam-macam ya, tergantung dosen masing-masing. Yang penting ketentuannya seperti tadi, bisa membuat web, membuat aplikasi ya. Bisa juga Anda disuruh membuat seperti game, kayak gitu juga bisa. Kemudian nanti tergantung dosennya. Misalkan nanti disuruh membuat analisa misalkan diminta untuk membantu penelitian dosen misalkan, enggak masalah ya, jadi boleh. Atau di IoT ya, kemarin ada lowongan sudah penuh atau belum, sebenarnya juga nggak paham, di lab G2D itu kemarin minta 6 mahasiswa ya, tapi Bu Yani kasih baru berapa mahasiswa, mungkin siapa tahu masih ada lowongan yang di lab G2D ya, di D2F di Mas Saifur, Pak Saifur ya, di lab D2F. Nanti silakan di sana tanya masih ada atau tidak lowongan untuk KP. Kemarin minta 6 ya. Kayaknya Bu Yani ngasih baru berapa ya? Lupa 3 atau berapa. Coba nanti ditanyakan lagi. Kemudian
Izin bertanya Bu, kalau sudah terlanjur magang dan jumlah log hariannya itu hanya 21. Bu, kok bisa 21 piye? Sudah selesai magangnya? Johnny Christian, kalau belum lanjutkan aja. Sudah Bu, semester kemarin. Semester 5. Semester kemarin? Iya. Ini Johnny siapa ya? Johnny Christian Bu. Johnny Christian, baru selesai? Sudah selesai? Sudah. Kamu angkatan berapa toh? 2018. Oh, 2018. Ya sudah nanti ya, Japri Biani ya? Iya Bu. Log hariannya ya. Bu Yani pengen lihat nanti log hariannya ya. Baik Bu. Kemudian Bu, saya kemarin menghubungi dosen wali, di sini saya kesulitan mendapatkan tempat magang. Kata dosen wali, saya mau dikasih tugas besar. Itu nanti prosesnya gimana Bu? Tidak apa-apa, boleh aja Mas. Dikasih itu nanti itu kan sama aja dengan membantu dosen dalam penelitian, dalam proyek itu diperbolehkan untuk KP ya. Siapa ini? Ujang Aji. Bu, izin bertanya, magang itu hal utama yang kita kerjakan di dalam magang itu kerjaannya mengenai di bidang apa saja ya Bu, mengarah kemana atau terserah kita yang mau di bidang apa. Mohon maaf masih bingung. Nah, untuk magang itu utamanya yang pertama itu tadi Anda bisa coding ya Mas. Jadi cari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Anda misalkan ya itu tadi bikin web, bikin aplikasi ya, bikin webnya yang yang inilah bisa untuk berinteraksi lah. Jadi bisa web statis kalau bisa ya, web dinamis ya kalau bisa ya. Jadi walaupun kontennya tidak terlalu banyak tapi lebih komunikatif itu kalau misalkan Anda magang ya. Tidak salah-salah. Yang penting ada job yang ada kaitannya dengan TI ya Mas ya. Terus konsultasikan ke dosen pembimbing. Febrian, izin bertanya, saya sudah dapat tempat magang dan sudah membuat surat permohonan, dapat balasan, tapi sedang mencari dosbing KP. Apakah boleh urutannya begitu, Bu? Maaf. Tidak apa-apa, boleh, tidak masalah. Urutannya boleh cari magang dulu, baru cari dosen pembimbing. Memang kadang seperti itu, dosen pembimbing kadang tanya ya, sudah dapat tempat magang belum? Seperti itu biasanya ya. Izin bertanya, bimbingan dengan dosbing apa harus tatap muka? Tidak, boleh daring, boleh tatap muka. Bebas, tadi kan sudah Bu Yani tulis di slide-nya, daring atau luring. Ya, boleh, bebas. Izin bertanya, kebetulan saya sudah dapat dosbing KP, apakah harus input? Ya, input wajib, nanti di-approve. Nanti setelah izin, Anda input bilang dosennya, Bu, maaf, saya minta approve di web gitu ya. Kalau misalkan Bu Yani aja minta tolong Bu Yani, itu nanti screenshot-nya kasih ke Bu Yani, nanti saya approve. Kemudian izin bertanya, jika pekerjaan di magang selain mengoding bagaimana ya? Nah, apa kerjaan nih? Nah, selain mengoding terus apa? Apa iki? File apa iki sing bertanya iki? File. Di sebelum. Valeria, siapa iki? Nah. Kerjaannya terus ngopo? Valerie, aku. Valerie. Sudah habis ya pertanyaannya. Kalau bisa yang ada kaitannya TI ya. Satu dosbing biasanya membimbing berapa mahasiswa, Bu? Di situ sudah ada kuotanya ya. Jadi masing-masing berbeda-beda. Kalau yang sekarang kan nggak terlalu banyak ya. Kalau semester kemarin kan yang daftar KP atau mahasiswa KP itu ada 600-an. Kalau sekarang itu hanya 386. Jadi berubahnya berkurangnya banyak. Jadi mungkin yang kemarin bisa 14, 15, mungkin sekarang tinggal 9 kayak gitu ya. Jadi bermacam-macam. Ada yang
minimal 2 ya. Jadi kuota dosen pembimbing minimal 2. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, maksimal 9. Ini untuk semester ini maksimal 9. Ada yang ditanyakan lagi? Cara melihat daftar dospingnya untuk sekarang gimana, Bu? Nah, nanti nunggu dibuka ya, nunggu dibuka tanggal 6, makanya pagi-pagi sudah ngelihat nanti ya. Izin bertanya, Bu, saya akan sudah selesai magang dan dapat surat bukti sudah selesai magang di instansi kami. Di sana membuat aplikasi absensi via web, tapi di keterangan ditulis cuma pembuatan web di suratnya. Kalau begitu nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nggak masalah, kan nanti Anda diuji di sidang, diuji sama dosennya, dosen pembimbing, nggak masalah ya, boleh, nggak apa-apa. Itu kan dari instansinya ya, nggak masalah. Boleh. Udah ya, saya kira sampai di sini. Nanti untuk lebih lanjutnya, kalau ada yang kurang jelas, Anda bisa bertanya melalui grup Telegram. Jangan lupa grup Telegramnya diisi nama sebagai absensi. Nanti saya tutup untuk absensinya jam 1 siang ya, jam 13.00. Nanti jangan lupa untuk yang ambil TA jam 13.00 silakan Anda gabung kembali di di sini ya, di Zoom yang sama, link Zoom yang sama. Ini ada satu lagi. Kalau saya sudah dapat dosping KP, tetapi waktu input tidak kebagian, bagaimana ya, Bu? Karena teman saya pernah, ya memang kayak gitu cepet-cepetan ya. Makanya setelah ini minta di-approve, kan namanya dosen itu akan list ya. Jadi kalau Anda sudah ACC ya, Anda ini harus sudah bilang, Bu, Pak, saya sudah input dosen Bapak sebagai dosen pembimbing, mohon untuk di-approve. Jadi kayak gitu kan dosen tahu namamu siapa. Jadi kalau sama dosen tolong sebutkan nama sama NIM-nya ya. Jadi dosen itu tahu, tidak langsung ya sebutkan, Pak, saya ini nama ini sudah input dosping Bapak sebagai dosping di web, mohon untuk approve. Nah, nanti akan di-approve ya. Bu, kalau mahasiswa kampus mengajar yang ambil KP juga absen di Telegram ya, semuanya harus absen di Telegram. Untuk mahasiswa ini absennya itu untuk semua yang ikut yang ambil mata kuliah KP. Dan saya kira sudah cukup ya dari Bu Yani. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa bertanya lewat Telegram, lewat grup, biar nanti bisa Bu Yani tanggapi. Ya, terima kasih. Japri boleh ya, Bu ya? Japri. Boleh. Tapi kadang agak ya semoga aja saya pas ini, tapi agak sabar ya. Mungkin kadang kan saya pas repot itu ya agak nanti-nanti, nggak masalah ya. Japri pakai WA aja ya, Japri pakai WA aja ya. Baik, Bu. Oke. Link grup Telegram. Ada nggak, Bu? Ada tadi siapa sudah. Ini baru join ya? Nanti tanya temennya ya. Di situ atau di itu saat tadi ada di download materi atau pengarahan KP di Siajin. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bu Yani sampaikan hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Anda KP-nya lancar, semuanya selesai dan tidak ada yang mendapatkan nilai E ya. Saya berharap Anda kalau ini mahasiswa KP, saya ingin satu semester itu kalau yang ambil KP 386 ya habis gitu loh. Jangan ada yang tersisa. Kalau KP itu kalau bisa jangan ada yang mengulang. Itu harapan saya ya. Jadi saya pengen mengadakan, makanya perombakan. Jadi Januari itu kalau selesai tidak selesai harus sidang. Biar nanti selesai semua. Jadi nggak ada sisa, masih ada kemarin-kemarin. Ini semester kemarin Bu Yani narjet 80% aja. Susahnya minta ampun, padahal sudah dikasih di jadwal semua, Bu Yani jadwal semua itu ya. Jadi usahakan Anda benar-benar 2 mata kuliah, 2 SKS, tapi Anda berlarut-larut ya, sampai semesternya banyak. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi usahakan selesai saat ini
ambil ya udah selesai. Jangan suka menunda-nunda waktu ya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pada pengarahan ini ya. Mudah-mudahan Anda semuanya sukses ya. Ini adalah awal latihan skripsi. Anda harus betul-betul walaupun hanya kadar KP jangan seperti itu ya. Usahakan membuat senang dosen pembimbing Anda sekaligus dosen penguji ya. Jadi kalau misalkan Anda membuatnya bagus dan tertib, insya Allah nilai A itu akan bisa kita pegang ya itu ya. Saya sampai di sini dulu dari saya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu agar apa yang saya Bu Yani sampaikan dan Anda dapatkan tadi bermanfaat bagi kita semua dan juga orang lain. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam untuk keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Aduh, sebenarnya ada mau tanya tapi lupa. Di jam 1 yang TA kan?